Nah, kalau jamaah tangkap selalu karena dianggap sebagai korban, sudah rehab. Nah, terus apa nanti tidak memicu dengan yang lain yang belum mencoba atau belum tertangkap, malah sudahlah nanti kita makainya sedikit-sedikit aja ya. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Bertemu kembali dengan saya, Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Kali ini saya akan mereview berita atau istilah saya adalah ribet terkait dengan tajuk yang saya angkat ini adalah beda nunung, beda coki, diproses atau bebas. Puan dan tuan, kadang kita ini tergelitik dengan pertanyaan pecandu narkoba itu pelaku atau korban? Atau termasuk keduanya, ya pelaku dan juga korban. Nah, kadang-kadang kita berpikir agak ruwet juga ya, muter-muter. Tapi itulah nanti ada terminologi hukum yang kita memang harus pahami. Nah, intinya bagi saya, mau pelaku atau korban, keduanya adalah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, lalu pertanyaannya, mereka ini cukup direhabilitasi atau dikurung atau keduanya, ya direhabilitasi, ya juga diproses hukum atau dalam hal ini adalah dikurung. Nah, ada data yang cukup mencengangkan sebenarnya terkait dengan soal kurung-mengurung itu. Data yang dilansir oleh Ombudsman ya pada Ombudsman RI pada tahun 2019 itu terdapat ada ya ini data jumlah penghuni lapas itu mengalami overcrowded dengan 50% dari kurang lebih 250.000 pelaku tindak pidana narkoba, yaitu jadi dari itu ada sekitar 50%-nya itu adalah pelaku tindak pidana narkoba. Ini keterangan dari anggota Ombudsman RI itu Bu Ninik Rahayu. Di sisi lain, puan dan tuan, pada tahun yang sama itu ya, tahun 2019, ada data pula bahwa komedian Triretno Prayudati alias Nunung itu ditangkap polisi di rumahnya karena penyalahgunaan narkoba dengan bukti 0,36 gram sabu. Dan pada tanggal 27 November 2019, Nunung divonis hakim selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun dengan kewajiban menjalani rehabilitasi di RSKO Jakarta Timur. Nah, Nunung tidak melakukan banding sehingga sejak tanggal 5 Desember 2019 itu putusan menjadi inkrah, ya sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, kini saudara sekalian, ada kejadian yang bertolak belakang dengan kasus Nunung tahun 2019 itu. Baru saja kan kita juga menyaksikan ya terjadi di tanggal 1 September 2021 kemarin, seorang komedian juga ya bernama Coki Pardede yang ditangkap oleh polisi karena apa? Menyalahgunakan narkoba dengan bukti 0,3 gram sabu. Nah, kalau kita hitung ini antara Coki dengan Nunung kan tidak banyak beda ya, yang Nunung 0,36 gram sabu, sedangkan Coki itu 0,3 gram sabu. Nah, cuma mungkin penggunaannya beda. Kalau yang untuk Coki kemarin di video singkat saya itu melalui penggunaannya itu lewat dubur ya, penyuntikannya lewat itu, ya lewat buffing. Namun sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com pada tanggal 7 September 2021 bahwa Coki Pardede bebas dari ancaman penjara 6 tahun. Nah, pertanyaannya, mengapa Coki tidak diproses hukum? Nah, kira-kira sebabnya apa itu?
Masih di Kompas.com, saudara sekalian, disebutkan bahwa Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Dioniziu De Fatima, menegaskan Coki Pardede hanya menjalani rehabilitasi. Coki Pardede tidak menjalani hukuman penjara, yang memang betul belum diproses kok ya, belum ada proses ya, meskipun sempat juga ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, hal tersebut disimpulkan penyidik Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota karena menilai Coki Pardede merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Nah, apa yang dimaksud dengan korban itu? Coba kita lihat definisinya ya, saudara sekalian. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Nah, ini yang dimaksud itu dalam hal ini korban itu semacam ini, saudara sekalian. Jadi mantan pecandu narkotika itu adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis. Ini kalau mantan pecandu, tapi yang kita bicarakan tadi adalah mengenai korban penyalahgunaan narkotika itu. Jadi korban itu berarti ini ya. Jadi apakah betul misalnya kita tanya apakah Coki itu dalam menggunakannya dibujuk ya, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkotika atau tidak, atau dengan kemauan sendiri untuk itu. Nah, ini jadi masalah, saudara sekalian ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, oh dia itu korban, nah korban sementara buktinya semacam itu. Nah, jadi dikatakan bahwa gini namanya proses penjara atau tidak, itu melihat unsur pidananya, memenuhi unsur atau tidak. Nah, ini kan tidak memenuhi, dia adalah korban dan direhabilitasi. Ini kata-kata dari Kapolres ya, yang mengatakan selanjutnya bahwa polisi itu hanya memproses hukum bandar yang menyuplai sabu ke Coki. Proses hukumnya ke bandarnya dan bandarnya sudah ditangkap. Maka dalam hal ini status hukum Coki adalah korban sehingga nggak kena unsur proses lebih lanjut dan hanya rehabilitasi. Jadi saudara sekalian bisa disimpulkan di sini kalau menurut saya ini ada perbedaan perlakuan ya oleh aparat penegak hukum, apakah pecandu narkoba itu diproses hukum atau tidak. Ya, ini saya katakan pecandu narkoba atau Anda akan mengatakan korban. Silahkan nanti Anda bisa mencoba untuk lebih mendetailkan lagi. Nah, meski dengan kasus yang sama seperti kasus Coki dan juga kasus Nunung. Saya melihatnya itu kasusnya sama. Ya mungkin ada perbedaan-perbedaan, mungkin oke lah. Tapi kalau kita lihat kasusnya itu hampir sama. Nah, mengapa itu terjadi perbedaan perlakuan? Nah, ini yang menurut saya penegakan hukum di kita itu kan tidak mengenal presiden ya. Nah, presiden memang dikenal di putusan pengadilan oke, tapi di tingkat bawah sebenarnya harusnya juga memperlakukan sama. Kalau memang standarnya itu baku, ya tentu tidak terkesan namanya suka-suka. Yang sana ditangkap, kemudian diproses sampai di pengadilan, sementara yang satunya lagi tidak diproses, ya hanya ditangkap tapi tidak diproses di pengadilan. Saudara juga harus tahu bahwa proses di pengadilan itu cukup ya, menyita waktu, tenaga, dan juga biaya gitu loh. Mungkin salah satunya itu, kalau menurut saya, kenapa sih tidak diproses saja dulu? Soal nanti mau direhab atau ditambah pidana atau seterusnya, itu kan urusan hakim. Nah gitu. Itu kalau kita mau fair, yang lain juga diproses, yang satu diproses. Dalam rangka apa? Untuk persoalan penjeraan, supaya nanti yang lain ya tidak ikut-ikutan. Nah, kalau tangkap terus lalu karena dianggap sebagai korban, sudah rehab. Nah, terus apa nanti tidak memicu dengan yang lain yang belum mencoba atau belum tertangkap, malah sudahlah nanti kita makainya sedikit-sedikit aja ya, pokoknya di bawah 1 gram. Nanti ada itu ketentuan kalau 1 gram bagaimana, kalau lebih dari 1 gram pada saat tertangkap itu bagaimana. Nah, jadi ya memang saya pun harus mengakui ya bahwa pemenjaraan itu juga bukan solusi yang terbaik ya.
terhadap siapa pelaku penyalahgunaan narkoba itu, karena juga akan menambah daftar panjang yang tadi saya sebutkan, penghuni lapas yang sudah dikatakan overcrowded atau over capacity. Ya, memang kalau dilihat dari sisi tujuan, ya tujuan dari undang-undang narkoba itu memang diarahkan pada bagaimana supaya pecandu atau dalam arti ini penyalahguna itulah apa termasuk korban itu dilakukan atau diprioritaskan untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, sebenarnya bagaimana sih ya? Apakah pecandu narkoba atau korbannya termasuk di situ sebaiknya direhabilitasi atau dimasukkan penjara? Nah, ini ada 4 rambu-rambu ya penanganan kasus pecandu narkoba sebagaimana saya kutip dari detiknews.com ya, tanggal 23 Juli 2019. Intinya ada beberapa rambu-rambu. Yang pertama itu pecandu wajib melapor. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ya, pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial terkait dengan pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. Nah, kemudian di sini disebutkan juga bahwa pada pasal 55 ya disebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Nah, sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur dilaporkan oleh walinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bila pecandu tidak melapor dan tertangkap aparat? Nah, bagi pecandu yang tertangkap aparat akan dilakukan penyelidikan. Apakah murni pecandu atau memang terkait sindikat? Nah, bila terkait sindikat, maka ia tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan. Namun, bila ia benar-benar hanya pecandu atau pemakai, maka BNN dapat langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi tanpa meneruskan prosesnya ke pengadilan. Jadi kalau berdasar ketentuan rambu-rambu ini, berarti BNN itu berhak untuk melanjutkan atau tidak ya melanjutkan proses itu. Nah, kalau tadi cuma pecandu atau pemakai atau apalagi kok korban, ya sudah. Ini langsung aja ini dikirim ke pusat rehabilitasi tanpa perlu meneruskan proses hukumnya ke pengadilan. Nah, ini tampaknya yang diterapkan pada Coki ini. Kalau misalnya tadi dikatakan sebagai korban yang kita kenal sampai detik ini sebagai korban katanya begitu ya. Yang ketiga, bagaimana bila pecandu tetap diproses hukum ke pengadilan? Nah, dalam beberapa kasus, pecandu itu tetap diajukan ke pengadilan karena penyelidik meyakini ia terlibat di jejaring sindikat narkoba. Tadi kita sudah singgung itu. Dalam mengadili, hakim diberikan rambu-rambu terkait penanganan kasus tersebut. Misalnya di pasal 103 Undang-Undang Narkotika itu disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Nah, masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi, ya huruf A, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Nah, itu ya, jadi ketentuannya demikian. Lalu yang keempat, apakah ada panduan hakim mengadili kasus pengguna narkotika? Ini kalau sampai proses ya pengadilan, sedangkan Coki itu sudah dinyatakan tidak ada proses hukum, langsung dikirim ke lembaga pusat rehabilitasi. Dalam mengadili kasus tersebut ya, ini pedoman bagi hakim. Hakim terikat pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkoba
yang didapati sebagai penangkapan. Di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di Undang-Undang Narkotika, bukan pecandu lagi. Nah, ini daftarnya ya. Jadi banyak sekali, ada 16 ya kriteria, tapi salah satunya yang terkait dengan yang menyangkut nunung dan coki ini, karena yang dipakai sabu itu batasannya adalah kurang dari ya, sabu yang dikonsumsi itu kurang dari 1 gram. Tadi sudah saya sebutkan, nunung 0,36 dan coki itu 0,3 gram. Nah, jadi tadi saya katakan, lo hampir sama itu ya. Nah, saudara sekalian, tadi saya sampaikan ada persoalan lain tadi saya kira sudah saya sampaikan mengenai apakah dia pecandu narkotika sebagai penyalahguna atau sebagai korban. Nah, ini jadi persoalan sendiri. Kalau saya sih melihatnya ya, kalau ya istilahnya ya penyalahguna itu ya. Kalau korban tadi kan karakternya cuma begini, seseorang yang tidak sengaja, padahal sengaja menggunakan narkotika, sengaja menggunakan berkali-kali kok, ya kan? Sampai langganan ya, sampai belinya juga berkali-kali dengan orang yang ya mungkin beda sama, tapi nggak mungkin kalau sudah misalnya si coki itu sudah mencoba melalui dubur ya, disuntikkan lewat dubur, apa nggak mungkin melalui disuntikkan yang lain, atau juga melalui orang, atau melalui yang lain, atau dihisap atau dibakar misalnya. Mungkin tidak seperti itu. Lah berarti kan tidak mungkin saya katakan ini korban. Lah korban itu definisinya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Lah nggak sengaja loh. Karena apa? Karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Nah, ada nggak ancaman? Ada nggak dibujuk? Ada. Nah, itu mestinya ya saya yakin polisi lah ya, gitu, yang membuktikan apa betul kalau korban itu demikian, apakah benar Soki itu tidak sengaja menggunakan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ya jenis sabu itu. Nah, gitu loh ya. Jadi ini harus juga kita cermati, saudara sekalian ya. Saya kira memang ini masalah yang sangat pelik ya dalam penegakan hukum itu, supaya disparitas itu tidak terlalu besar ya. Jadi artinya kan ini prinsip apa ya, prinsip equality before the law. Nah, kalau dalam hal ini saya analisis itu ya, dengan kasus yang sama itu memang mestinya apa ya, dengan kasus yang sama mestinya juga diperlakukan yang sama. Bukan kemudian kalau saya analisis di sini, kenapa sih Nunung di penjara 1,5 tahun, ya memang ada program rehabilitasi. Sementara Coki bebas dari proses hukum. Nah ini ya, jadi apakah waktu itu Nunung juga tidak bisa kalau dikatakan sebagai sebagai korban. Nah, seperti Coki ini, ya sangat mungkin, dan tidak terbukti kalau Nunung itu, setahu saya ya, itu tidak terbukti sebagai pengedar atau terlibat dalam jalur peredaran narkotika. Nah, jadi saudara sekalian, memang kalau kita analis tadi secara fair, jelas ada perbedaan perlakuan antara Nunung dengan Coki. Nah, jadi apakah atas perlakuan yang beda ini ya dari aparat penegak hukum terhadap Coki Pardede dan Nunung itu akan membuat kepastian hukum kita jadi ambiar? Ini pertanyaan saya. Nah, apakah fenomena Coki akan merembet dan memicu para pecandu narkoba yang lain ya makin marak karena kok ya asalkan jadi korban gitu ya, tidak akan diproses hukum, ya hanya direhabilitasi. Memang tadi saya katakan ini tujuan utama dari Undang-Undang Narkoba itu ya pemberantasan narkoba ya pemberantasan peredarannya. Tapi kalau kita lihat lagi, lah peredaran itu terjadi kan karena orang ada yang butuh ya kan. Ini ada supply, ada demand. Kalau yang dihukum hanya yang mensuplai lalu demand-nya tidak, ini bagaimana? Ya memang betul tadi kita katakan apakah itu efektif tidak? Ya efektifnya direhabilitasi, tapi ya mestinya tetap ada proses hukum, kemudian diputus oleh hakim. Ya, ini loh, Anda cukup direhab, tapi ini Anda dipidana, masuk direhab. Nanti rehabnya itu diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, ya. Gitu lebih baik menurut saya. Yang lain sementara juga ada yang diproses hukum, diproses itu kan tidak selalu nanti dijatuhi pidana, iya kan?
Nah, cukup tadi dengan ya rehabilitasi saja, tidak usah dengan pidana kurungan. Nah, boleh saja begitu. Nah, nanti hakim yang akan memutuskan apakah seseorang itu nanti akan dipidana atau tidak. Nah, itu kan sesuai dengan SEMA tadi. Surat edaran Mahkamah Agung yang nomor 4 tahun 2010 itu juga menyebutkan 5 syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi. Loh, nggak sembarangan ini. Satu, terdakwa tertangkap atau ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan. Yang kedua, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari. Nah, ini ada tadi yang ada berapa gram tadi ya, untuk sabu itu batasnya maksimal 1 gram. Kemudian yang ketiga, ada surat uji laboratorium yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif menggunakan narkotika. Lalu yang keempat, ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater. Yang kelima, tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Nah, sekarang pembuktian itu ada di mana? Nah, itu kalau ini sudah masuk SEMA, berarti harus pembuktiannya di pengadilan. Nah, gitu ya. Tadi saya katakan kenapa harus diproses hukum? Ya supaya menimbulkan jera. Karena kalau tadi ya menggampangkan begitu, bisa aja ini narkoba kita itu nggak beres-beres, ya, pemberantasannya nggak beres-beres karena dianggap, alah kalau nanti ketangkep itu nanti juga hanya direhabilitasi kok, santai aja. Akhirnya juga merembet kemana-mana. Nah, itu yang maksud saya, saudara sekalian. Eh, saya berpikir semoga ya di alam ini perbedaan perlakuan ini tidak ya semakin hari semakin juga banyak, ya artinya adil lah begitu ya. Jadi kalau memang perlu diproses hukum ya proses saja, nanti biar hakim yang akan menentukan apakah seseorang itu cukup direhabilitasi atau dipidana juga dalam rangka rehabilitasi atau bagaimana, atau dilepas bebas. Nah, seharusnya menurut saya asas equality before the law itu ditegakkan ya, sehingga kepastian hukum yang adil itu dapat diwujudkan dalam penegakan hukum kita. Diskriminasi dalam penegakan hukum harus dihindari, perlakuan yang artinya kita harus memperlakukan ya hal yang sama atas peristiwa hukum yang sama. Demikian pula sebaliknya. Ya, semoga beda perlakuan atas kasus Coki dan Nunung itu tidak menambah bopengnya wajah hukum di negeri ini, dan tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.